Situs-situs seperti ini merupakan bukti historis yang sangat penting, merupakan saksi sejarah akan kejayaan masa lalu. Bahwasanya Yoni Raksasa Klinterrejo ini merupakan ujung dari timur laut istana dan kota ibu kota Majapahit. Candi yang seharusnya sangat megah ini, batu-batu candi masih terlihat kasar. Tidak ada antefik, pipi candi, pelipih-pelipih candi, relief-relief dan ragam hias yang ditemukan. Batu-batu candi masih terlihat mentah dan masih terlihat polos. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ekskavasi situs Klinterrejo sudah rampung, tetapi dalam konteks kesejarahannya dan nilai arkeologinya, para arkeolog semakin dibuat penasaran. Candi yang seharusnya sangat megah ini, batu-batu candi masih terlihat kasar. Tidak ada antefik, pipi candi, pelipih-pelipih candi, relief-relief dan ragam hias yang ditemukan. Batu-batu candi masih terlihat mentah dan masih terlihat polos. Ada beberapa hipotesa yang kemudian dari tinjauan faktual situs ini. Yang pertama adalah sebuah jejak banjir bandang, sehingga kemudian candi ini belum pernah selesai diselesaikan. Hipotesa kedua yaitu jejak penjarahan, sehingga kulit atau bagian luar dari candi ini yang memang ada antefik, ragam hias, dan berbagai macam kemudian bagian-bagian penting dari sebuah candi ini kemudian sudah lenyap. Artinya ada jejak penjarahan di masa lalu. Dalam keyakinan kuno pada masa kerajaan Hindu-Buddha, jika suatu bangunan atau lokasi terjadi mahapralaya, misalnya peperangan atau bencana alam yang kemudian menimbulkan kerusakan-kerusakan dari tempat tersebut, maka lokasi tersebut wajib ditinggalkan karena tuanya sudah hilang atau lenyap, sehingga membutuhkan tempat yang baru. Sebenarnya ada beberapa bagian dari luar candi yang terlihat ada sebuah ragam hias dan batu candi dalam keadaan sudah halus. Tetapi sebagian besar memang batu-batu candi ini terlihat masih kasar dan belum ada pahatan-pahatan halus sebagaimana kemudian candi megah pada umumnya. Pada penelitian sebelumnya, situs Klinterrejo ini merupakan patok Negoro Agung atau pojok-pojok dari ibu kota kerajaan Majapahit seluas 99 km persegi, yaitu 11 kali 9 km. Sedangkan hipotesa yang ketiga bahwasanya bangunan utama dari situs ini adalah terbuat dari kayu berukir indah. Kemudian bagian-bagian batu candi ini merupakan bagian dari pondasi dari bangunan itu sendiri. Sebenarnya pada bagian tembok inti yang ada di tengah ini, yang kemudian di dalamnya ada sumuran candi ini sudah terlihat halus sebenarnya. Kemudian di atasnya ada sebuah yoni raksasa, yaitu yang biasanya berpasangan dengan lingga, yang saat ini kita tidak mendapati lagi, yaitu lingga dan yoni. Ini merupakan sebuah yoni raksasa dengan cerat penopang ceratnya itu sebuah ragam hias Nagaraja dan sebuah angka tahun yang terbaca 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi. Dari angka tahun yang berada di yoni inilah yang kemudian terbaca 1372 Masehi ini diidentifikasi sebagai kemudian candi pendarmaan ibu dari Raja Hayam Wuruk, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi sesuai dengan angka tahunnya. Sedangkan menurut berita para raton, Breh Kahuripan atau Ratu Tribhuwana Tunggadewi kemudian mangkat dan didarmakan di Pangge, nama desa Pangge yang tidak jauh dari lokasi situs ini. Yang kemudian candi pendarmaan tersebut disebut juga dengan Pantarapura. Setelah dilakukan ekskavasi oleh BPCB Jatim, situs Klinterrejo ini yang awalnya diduga sebagai candi pendarmaan dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan ibu Hayam Wuruk yang merujuk pada inskripsi angka tahun yang ada di yoni ini, yaitu 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi. Begitu juga penelitian dari Nur Hadi Rangkuti juga mengidentifikasi bahwasanya yoni raksasa Klinterrejo ini merupakan ujung dari timur laut istana dan kota ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Ini merupakan ujung timur laut dari ibu kota Majapahit atau yang dikenal dengan Patok Negoro Agung.
Tapi kemudian setelah dilakukan ekskavasi, para arkeolog bertanya-tanya, kemana ragam hias, antefik-antefik, makara-makara, dan ragam hias lainnya yang ada di candi ini? Kenapa batu-batu candi ini terlihat kasar? Sehingga kemudian ada dugaan, hipotesa yang pertama bahwasanya candi ini memang belum selesai diselesaikan. Artinya pada masa tahap penyelesaiannya ada sebuah bencana alam, sebagaimana kemudian berita Pararaton setelah kemudian pendarmaan Ratu Tribuana Tunggadewi di Pangge, yang candi pendarmaannya disebut Pantarapura ini, kemudian terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Hipotesa yang kedua adalah bahwasanya batu-batu candi yang ada di sini ini merupakan bagian dari pondasi dari candi itu sendiri, yang kemungkinan bangunan utamanya terbuat dari kayu berukir indah sebagaimana pura-pura yang ada di Pulau Bali. Hipotesa yang ketiga adalah kemungkinan juga terjadi pada masa lalu terjadi penjarahan yang sangat masif, sehingga kemudian makara, antefik, dan ragam hias yang menutup bagian luar dari situs Klinterejo ini atau Candi Pendarmaan Bre Kahuripan ini kemudian lenyap karena penjarahan. Memang bicara masalah pojok ibu kota Majapahit, memang terjadi perpindahan beberapa kali dari ibu kota atau istana Majapahit karena adanya bencana maupun sebuah peperangan. Jika bicara ibu kota Majapahit, ternyata dalam rentang waktu yang lama beberapa kali ibu kota Majapahit ini berpindah. Awalnya terletak di tepi Sungai Brantas, sebagaimana kemudian berita Yuanxi, di mana kemudian pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ikemise, Kausing, dan Sipi ini kemudian menulis bahwasanya ibu kota Majapahit ini terletak di tepi Sungai Brantas, yang di situ ada jembatan apung. Ini sesuai dengan kemudian berita dari Pararaton bahwasanya awal berdirinya Majapahit dengan bantuan orang-orang Madura ini dibangun di Alasing Wong Tarik atau hutannya orang-orang Tarik, yang saat ini Desa Tarik atau Kecamatan Tarik merupakan bagian dari Kecamatan Sidoarjo yang berada di tepi Sungai Brantas. Sedangkan pada masa kejayaannya, terutama pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, sebagaimana berita Negara Kertagama maupun berita dari Cina, yaitu kitab Yin Ye Sen Lang, bahasa mengatakan dari Pelabuhan Canggu di Sungai Brantas menuju barat daya sejauh setengah hari perjalanan darat. Ini sesuai juga dengan berita Negara Kertagama maupun Kidung Sundayana atau berita dari Pasundan. Juga dari kemudian Pelabuhan Canggu harus berjalan ke barat daya sejauh perjalanan darat setengah hari. Sampai saat ini pun kemudian ibu kota Majapahit diidentifikasi sebuah lokasi 9 kali 11 km persegi yang meliputi Kecamatan Suko, Trowulan, Jatirejo, Mojo Agung, dan Mojo Warno di Jombang. Situs-situs seperti ini merupakan bukti historis yang sangat penting, merupakan saksi sejarah akan kejayaan masa lalu, masa keemasan dan kegemilangan Majapahit yang menjadi inspirasi dan motivasi. Pengalaman sejarah yang sangat panjang sekali menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk menata masa depan. Majapahit Study Club sangat anu.